Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Nah, syukurlah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Herlinda. Kenapa dia? Sakit, Bu. Oh iya. Apakah ada surat keterangannya atau gimana? Belum ada, Bu. Oke, baik anak-anak. Dan oke, kita lanjut materi hari ini. Kita akan membahas terkait getaran dan gelombang. Oke, baik anak-anak, dalam materi getaran dan gelombang ini nanti Ibu akan mendemonstrasikan beberapa hal dan anak-anak harus memperhatikan. Nah, untuk anak-anak nanti perhatikan demonstrasi yang Ibu jelaskan. Nah, yang pertama terkait gelombang. Nah, di sini nanti kita akan melihat apa yang terjadi ke dalam air jika air yang diam kita diganggu akan seperti apa dia perubahannya. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Nah, selanjutnya kita lakukan eksperimen untuk gelombang. Nah, untuk eksperimen yang pertama tadi terkait gelombang yang terjadi dalam air, kira-kira anak-anak apa yang kalian ketahui ketika air yang diam tadi diganggu dengan sebuah benda yaitu spidol, apa yang terjadi dalam benda tersebut atau dalam air yang dalam wadah yang berisi air tersebut? Airnya menjadi bergerak, Bu, berbentuk gelembung. Oke, yang lain? Nggak ngerti, Bu. Iya. Mungkin ada yang lain? Nggak ada, Bu. Oke, nah jawaban teman-teman betul sekali. Nah, jawabannya memang seperti itu karena air yang diam pasti akan bergerak. Jika kita mengganggu air tersebut, nah di dalam air tersebut akan terjadi gelombang dan air yang diam akan berubah dan bergerak melintasi atau terjadinya gelombang. Oke, untuk demonstrasi yang kedua, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada dua lidi. Kira-kira dalam demonstrasi ini apa yang terjadi? Oke, kita lakukan. Iya. Nah, untuk demonstrasi yang kedua ini, nah gimana anak-anak bisa melihat seperti apa yang terjadi ketika lidi tersebut kita tarik? Itu kira-kira ada perubahan atau bagaimana? Kira-kira itu apa namanya? Itu, Bu, terjadi apa tadi? Di saat Ibu tadi buat lidinya bergerak, maka lidi itu tadi kelihatan bergetar. Betul sekali. Mungkin ada yang lain? Tidak ada, Bu. Nah, jawaban teman kita sangat betul sekali untuk anak-anak. Saya dulu aplaus dulu. Nah, untuk lidi yang tadi itu terjadinya getaran. Karena misalnya dari posisi A dia akan kembali ke posisi A ke posisi D, dia akan kembali lagi ke posisi A. Nah, seperti itu tadi terjadinya getaran. Iya. Coba anak-anak perhatikan, di sini kan kita mempelajari tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk eksperimen yang tadi, coba dong anak-anak bisa perhatikan gambar yang Ibu kasih. Di sini ada dua gambar, itu gambar pada air yang terjadi gelombang kayak eksperimen yang pertama tadi. Kemudian kita petik. Iya. Oke anak-anak, berkaitan dengan eksperimen tadi untuk getaran dan gelombang. Nah, kita kan tadi sudah melakukan demonstrasi baik berupa air dan juga pada lidi tadi. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira menurut teman-teman itu seperti apa? Apakah persamaannya itu sama kayak yang... Oke anak-anak, setelah kita melakukan eksperimen tadi, coba perhatikan gambar tersebut. Oke anak-anak, ini gambar yang pertama. Coba perhatikan apa yang terjadi. Kemudian ada gambar kedua. Nah, ini untuk gambar kedua.
coba anak-anak nanti amati kedua gambar tersebut. Iya. Iya. Nah, oke anak-anak, dari kedua gambar tadi, setelah kita membuktikan eksperimen, kira-kira apa yang terjadi dari kedua gambar tersebut? Dari gambar yang pertama tadi itu mengalami gelombang pada air, sementara gambar yang kedua itu mengalami getaran. Betul sekali. Mungkin ada yang lain? Enggak ada Bu, pas Oke, jawabannya. anak-anak, kalian sangat pintar, cerdas, luar biasa. Nah, dari kedua gambar tadi, yang pertama itu terjadinya gelombang pada air. Nah, untuk kedua itu gitar dipetik itu dapat bergetar. Nah, dari eksperimennya tadi dan juga untuk membuktikan eksperimen berkaitan dengan gambar yang kedua, nah kira-kira anak-anak tahu apa itu getaran dan gelombang? Mungkin ada yang tahu? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan, sementara gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu energi ke tempat lainnya. Oke. Oke, jawaban dari teman kita sangat cerdas, sangat mungkin tadi malam sudah persiapkan untuk belajar. Jadi tepuk tangan dulu. Sudah, Bu. Oke, nah untuk lebih jelasnya itu getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur atau periode melalui titik keseimbangan. Contohnya tadi pada mistar atau getar yang dipetikkan. Sedangkan gelombang itu suatu sikan atau getaran yang merambat pada suatu medium dari suatu energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi untuk gelombang ini dia bergetar. Contohnya tadi pada air, ketika kita melempar batu ke dalam air atau menaruh suatu benda dan air tersebut akan berubah jadi berbentuk gelombang. Kemudian anak-anak, mungkin anak yang kalian tahu kira-kira contoh getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, Yang pertama itu gitar. Oke. Yang kedua itu gelombang pada air. Oh iya. Itu aja, Bu. Oke, tepuk tangan, sangat betul sekali. Mungkin ada yang lain? Tidak ada, Bu. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak dan sangat luas. Jadi itu kita bisa dipetik, bisa bergetar, gelombang pada air itu dapat bergelombang, kemudian pada tali atau kalau kita main tali itu pasti ada terjadi gelombang gitu. Ya. Oke, nah dalam getaran dan gelombang tadi yang kita jelaskan itu ada 3 bentuk juga, ada amplitudo, frekuensi dan juga ada periode. Nah, kira-kira anak-anak tahu apa perbedaan dari ketiga baik amplitudo, frekuensi sama periode? Enggak tahu Bu. Ulang pertanyaan, Bu, tidak dengar tadi. Mungkin ada yang tahu perbedaan antara amplitudo, frekuensi sama periode. Itu penyukuran skala, Bu. Ya, sedangkan periode itu waktu yang diperlukan untuk terjadinya suatu getaran. Yang kedua, tiga itu frekuensi, itu ukuran jumlah putaran. Oke, jawabannya betul sekali. Nah, ternyata banyak anak yang pintar. Benar-benar ada persiapan. Mungkin internet dia Bu. Tidak, Bu. Untuk amplitudo itu pengukuran skala yang negatif dari besar osilasi pada suatu gelombang. Nah, sedangkan frekuensi itu ukuran jumlah persatuan peristiwa dalam satuan detik. Nah, namanya frekuensi ini dalam satuan hertz. Sedangkan periode itu waktu yang diperlukan untuk terjadinya getaran. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mengetahui rumus dari periode itu sendiri. Nah, dari ketiga tadi baik periode, amplitudo sama frekuensi. Nah, untuk yang pertama kita mengetahui itu apa periode. Kira-kira ada yang, nah periode ini ada yang tahu rumusnya itu seperti apa? Periode itu, Bu, T Apa? besar Oh iya, T besar. sampai dengan Oke.
T kecil per N. Oke, betul sekali. Nah, ini untuk rumus periodenya itu T besar T per N atau T sama dengan 1 per N. Nah, untuk T ini dia periode. Oke. Ya Bu. Kira-kira satuannya apa? Nggak tahu, Bu. Satuannya hertz. Iya kan anak-anak satuannya? Ya Bu. Oke, nah untuk ini T kecil ini namanya, mohon maaf terjadi kesalahan, jadi satuan. Iya. Nah ini satuannya second. Nah untuk waktu ini dia T ya. Ini artinya waktu. Keterangannya itu waktu. Satuannya juga second ya. Kemudian yang N ini, Ya Bu. N. Jumlah yang banyak Bu. Oh ya, banyaknya, jumlah yang banyak ya. Atau banyaknya jumlah getaran. Iya. Oke, selanjutnya adalah frekuensi. Di mana frekuensi ini adalah R. Nah, kira-kira ada yang tahu rumus dari frekuensi itu apa? V sama dengan N per T. Oke, N per T. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait amplitudo. Amplitudo itu adalah A. Nah, terakhir ya, amplitudo. Keduanya itu A ya. Nah, kemudian dalam peristiwa ketiga ini, baik periode, frekuensi, sama amplitudo. Nah, di sini kita mempunyai cepat lambat gelombang. Nah, di sini ada cepat lambat gelombang. Nah, dalam cepat lambat gelombang ini dia juga mempunyai rumus. Kira-kira ada yang tahu rumus dari kecepatan atau cepat lambat gelombang? V sama dengan V sama dengan ya Bu. Lambda per T besar. T besar atau S per T ya. Ya Bu. S per T. S per T atau V sama dengan lambda tadi, betul sekali. Atau V sama dengan lambda per S. F. lambda per T. 3. Nah, oke. Nah, atau di sini adalah V sama dengan lambda kali T ya. Nah, dalam rumus ini tadi dia juga memiliki panjang gelombang. Jika kita berbalik ini, kalau kita mengetahui panjang gelombang, kira-kira dari rumusnya ini kan untuk kecepatannya kan lambda kali T. Nah, lambda kali kan T. Kira-kira untuk panjang gelombangnya itu gimana rumusnya? Lambda kali V Bu. Oke. Nah, untuk lebih gampangnya itu lambdanya ini dipindah ke sini, jadi bagaimana? Kayak V per F. Kayak Pak F ya. Nah, oke. Untuk lebih detailnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya ini kita akan bahas secara bersama-sama supaya lebih paham dan lebih mengerti dari rumus yang ini. Nah, untuk soal pertama, jika sebuah bandul yang digetarkan menyebabkan bandul tersebut bolak-balik hingga 15 kali. Nah, getaran dan waktu 30 detik, maka periode getaran bandul tersebut adalah titik-titik. Nah, yang ditanya di sini kan adalah getaran. Nah, untuk nomor 1 diketahui banyaknya getaran, berarti N ya. Iya, Nah, Bu. N ini 15 kali. Kemudian waktunya Ya Bu. itu 30 detik. T sama dengan 30 detik. Yang Sekon. ditanya detik atau sekon ya. Ya Bu. Nah, yang ditanya adalah periode. Ya Bu, yang ditanya periode. Nah, untuk yang diketahui N sama dengan 15 kali, T sama dengan 30 detik. Nah, yang ditanya periode. Nah, rumus periode adalah T per N. Nah, yang lanjut kita jawab atau pembahasan. Nah, T sama dengan
T per N, Bu. T kecil ya, T kecil. Iya, Bu. Nah, di mana dalam T atau waktu ini dia bernilai 30 detik per Jumlah banyaknya getaran. Nah, 15 kali ya. ya, Bu. Kira-kira berapa? T-nya sama 2, dengan Bu. Oke, 2. Jadi T-nya sama dengan 2. 2 sekon. Nah, untuk soal berikutnya. 2 sekon. Nah, untuk soal yang nomor 2, jika sebuah benda bergetar dengan frekuensi 8 Hz, nah, maka dalam 2 sekon benda tersebut dapat bergetar sebanyak, diketahui V frekuensi ya, Bu. F sama dengan 8 Hz, Bu. Kemudian Waktunya itu tadi, Bu, 2 sekon. oh ya, waktunya 2 second. Kemudian Ditanyanya itu jumlah getar apa, Bu? Jumlah banyaknya ya. Ya, jumlah yang bergetar. Nah, ini tadi kita sudah diketahui frekuensinya itu 8 Hz. Untuk waktunya itu 2 sekon. 2 sekon. Kemudian yang ditanya itu banyaknya getaran. Nah, untuk mencari banyaknya getaran ini kita masukkan rumus frekuensi. Rumus frekuensi itu N per T, Bu. Nah, N per T. Jadi, untuk frekuensi ini kan nilainya 8 Hz. Dan untuk N ini kan untuk banyaknya getaran, jadi dia tidak diketahui. Jadi dia ditulis N. Nah, kemudian untuk waktunya di sini 2 sekon. 2 sekon. Supaya lebih mudah kita mengetahui banyaknya getaran, jadi kita berpindah ruas. Nah, untuk N sama dengan 8 per 2. Jadi N sama dengan 4. Oh, salah, sorry. Untuk ini, ya. Jadi karena kita lebih teliti lagi, bukan karena kita berpindah ruas, jadi dia bukan per ya, tapi dikalikan. Karena dia dikalikan sama dengan N-nya di sini, jadi 8 kali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 Bu. kali ya. Jangan lupa satuannya. 16 kali. Nah. 3. Oke. Nah, saya untuk lebih jelasnya itu tentang getaran dan gelombang. Ibu akan menunjukkan sebuah video supaya anak-anak lebih mengerti. Di sini sedang memancing ikan di sungai. Nah, Ketika coba kita lihat. melempar pancing ke air, akan terjadi riak gelombang di permukaan air. Air tersebut tidak mendorong pelampung pancing di sebelahnya, karena air hanya mengantarkan gelombang energi dari jatuhnya pancing yang kita lempar. Air merupakan medium atau perantara yang merambatkan tenaga lemparan kita. Contoh lain misalnya, kalian dapat mendengar gemuruh bunyi kereta dengan menempelkan kuping kereta, walaupun keretanya belum nampak atau masih jauh. Energi bunyi yang ditimbulkan akibat gesekan roda di rel ditransmisikan atau dirambatkan oleh rel. Rel adalah medium atau perantara yang merambatkan energi bunyi dalam bentuk gelombang. Ya. Oke anak-anak, nah untuk materi kita getaran dan gelombang sampai di sini. Untuk yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kalau memang sudah mengerti, saya tanyakan kembali lagi atau jelaskan kembali lagi materi kita terkait getaran dan gelombang. Nah, kira-kira getaran dan gelombang itu apa? Kalau getarannya itu, Bu, gerak bolak-balik secara teratur. Sementara gelombang itu suatu benda, bisikan atau getaran yang Untuk getaran dan gelombang ini anak-anak bisa menyimpulkan terkait pembahasan Ibu baik dari awal sampai akhir itu terkait getaran dan gelombang. Kira-kira ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk getarannya, Bu, sebuah gerak bolak-balik yang secara teratur. Sementara untuk gelombangnya itu suatu bisikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi ke tempat yang lain.
Oke, nah jadi itu untuk getaran dan gelombang ini, itu untuk getarannya itu gerak bolak-balik, sedangkan untuk gelombangnya itu kalau lebih singkatnya itu getaran yang merambat. Nah, di dalam getaran ini dan gelombang ini, getaran dan gelombang ini terdapat 3 hal pokok. Nah, untuk yang pertama di sini ada periode, kemudian ada frekuensi, ada amplitudo. Nah, dari getaran dan gelombang ini kan Ibu sudah menjelaskan tadi apa itu amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, karena anak-anak sudah paham, kira-kira coba ulangi lagi perbedaan dari ketiga pokok tersebut, baik periode, frekuensi, sama amplitudo. Oke, saya Bu. Oke, silakan. Untuk amplitudonya itu Bu, pengukuran skalar yang negatif. Sedangkan periode itu waktu yang diperlukan untuk terjadinya suatu getaran. Sedangkan untuk frekuensi itu ukuran jumlah putaran yang per peristiwa. Oke, betul sekali. Memang anaknya sangat aktif. Nah, Ibu senang sekali. Nah, untuk materi getaran dan gelombang kita anak-anak sudah paham. Jadi Ibu sangat senang karena anak-anak sudah mempersiapkan dari kemarin. Bahkan tadi malam sudah belajar, sehingga untuk mengikuti getaran mata pelajaran memasuki materi getaran dan gelombang ini, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada beberapa tadi sudah bisa dijawab, baik terkait dengan contoh soal. Nah, untuk berikutnya supaya anak-anak lebih detail, Ibu akan kasihkan tugas. Jadi di sini ada 3 soal tugas, Ibu akan kasihkan ke ketua kelas. Kemudian minggu depan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Motivasi Ibu buat teman-teman atau anak-anak sekalian, jangan lupa belajar, berdoa, dan juga bekerja. Jaga diri baik-baik, apalagi sekarang sedang adanya virus corona. Jaga kesehatan. Nah, sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.